way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas.
Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are... Selamat pagi saudaraku, Shalom. Shalom. Selamat kembali beribadah di hari Minggu ini. Seminggu sudah berlalu dan banyak kejadian yang kita alami, banyak peristiwa yang kita alami, dan banyak pula kemurahan Tuhan yang sudah kita alami. Dan pagi hari ini, kalau kita semuanya ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita, dan kita akan berdoa bersama-sama, menyampaikan ucapan syukur kita. Tuhan Yesus, hari
hati kami melimpah dengan syukur. Dan pagi hari ini kami ada di tempat ini karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami datang dengan tubuh yang sehat, badan dengan tubuh yang sangat segar. Dan kami siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, sebagai bukti cinta kami kepadamu Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyanyi buat Engkau, dan kami mau masyurkan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Dan inilah bukti cinta kami kepadamu. Karena Tuhan Yesus terlebih dulu mencintai kami dengan rahmat-Mu, dengan berkat-Mu yang terus mengalir untuk setiap kami. Amin. Dan kami pun siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, mari Allah Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Sehingga kami yang datang dengan membawa beban berat, kami akan pulang dengan membawa sorak-sorai dan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Dan kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Hai iblis, dengar baik-baik, kau tidak punya hak ada di tempat ini. Iblis, kau dengar baik-baik, kau tidak punya hak ada di tempat ini. Saatnya Roh Allah, Roh yang hidup yang akan memakai kami, mulut kami, lidah kami, hati kami, dan seluruh pikiran kami untuk kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah, kami tengking, kami tolak, kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Allah, hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini, yang siap untuk memberkati kami melalui pujian dan penyembahan kami, dan melalui firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang siap untuk beribadah, katakan bersama-sama, amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Yes, terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari saudaraku berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidup kami selama ini Tuhan.
dengan iman. Ada hari ini karena Tuhan katakan itu baik, keluar dari dasar hati bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Yes, yes, yes. semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan Seperti pelangi sehabis hujan. Hari ini Tuhan baik, Engkau Tuhan bagiku. Ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya hari itu seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari sembah Dia. Kami sembah Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau yes. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih yang perlu. Kau setia dulu, sekarang, dan selamanya. Yes, haleluya. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau mulia. Kau tunjukkan. Mari berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi katakan, kau tunjukkan kasih.
dan lebih lagi. Bersorak-sorak buat Tuhan, karena tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes, dari hari ke hari kasih-Nya tidak pernah berubah buat kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yeay! Kasih setia
Kita akan berdoa sama. Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah setiap kami Bapa anak-anak. Inilah setiap kami Tuhan milik kepunyaan-Mu, milik kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Kau selalu menopang kami, yang selalu menjaga kami, yang selalu menggenggam tangan kami Bapa. Terima kasih untuk semua yang ajaib buat setiap kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan untuk 5 generasi-Mu di tempat ini. Kau akan memulihkan setiap hati yang luka, Kau akan menyembuhkan semua yang sakit Tuhan. Kami tahu Engkau Raja di atas segala raja, Kau tabib di atas segala tabib, Kau yang menyediakan semuanya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kekuatan yang baru buat Yes, setiap kami terima Tuhan di kasih, akhir-akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, dengan cuaca yang ekstrim Tuhan, kesehatan, daya tahan tubuh surgawi Tuhan buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, 5 generasi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur kami Bapa, kami memuji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, Kamu melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa dan memberkati para pemimpin rohani kami, Pendeta Ruben Adi Abraham, Pendeta Andreas Budi Utomo, Pendeta Abednego Rasti, Pendeta Kartomio Sarjono, juga para gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarta. Terima kasih Bapa untuk setiap mereka. Kau Tuhan selalu pegang erat tangan mereka. Kau Tuhan selalu menjaga mereka. Kau mencukupkan segala kebutuhan mereka, hikmat, marifat, semuanya yang daripada-Mu, terobosan baru Bapa, semuanya yang daripada Engkau Tuhan, Kau selalu Yes. akan menolong Tuhan. Amin Setiap Tuhan. pengembalaan mereka di tempat mereka masing-masing, segala pergumulan apapun, Engkau Tuhan yang memberi solusi. Terima kasih Bapa, terima Amin. kasih untuk setiap mereka yang memberikan setiap mereka kekayaan iman lebih lagi buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Yes, Kami terima membawa kasih. juga setiap majelis dan seluruh majelis dan jemaat yang ada di tempat ini, keunitian atas setiap mereka Tuhan. Setiap program gereja yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat panitia Natal yang sudah terbentuk Tuhan. Di keunitian hati-Mu Tuhan, sehingga mereka melaksanakan segala tugas mereka dengan takut akan Engkau, melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biaya-biaya yang dibutuhkan Kau sudah akan cukupkan dan lebihkan semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Cuaca yang terbaik, para undangan, semuanya Tuhan yang terbaik. Bicara yang sudah dipersiapkan, Engkau akan memberkati mereka ya Tuhan, sehingga apa yang Dia akan sampaikan buat setiap kami di tempat ini benar-benar Yes, daripada amin, Tuhan. kali setiap kami membawa kami lebih dewasa lagi, yang sudah mendatangkan yang kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami berdoa mengangkat tangan untuk bangsa dan kota kami Purbalingga. Amin. Terima kasih Bapa, kami ada di Indonesia Tuhan, Kau memberkati Indonesia, Kau ada untuk Indonesia Tuhan. Amin. Pemimpin bangsa kami, staf jajaran yang ada dari pusat sampai daerah. Yes, yes. Tuhan beri hati yang takut akan Kau, Amin. keselarasan, kesatuan di setiap keputusan yang diambil, dan benar semuanya tertujuannya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kau yang mengambil Amin, alih Tuhan. setiap program-program di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. 18 kecamatan yang ada di Purbalingga kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Penuaian Yesus. naik, penuaian yang Campur. terbesar dan terakhir di akhir zaman ini Tuhan. Kami akan mengambil bagiannya Tuhan, 5 generasi-Mu Tuhan. Beri setiap kami kapasitas yang lebih besar lagi di tempat ini yang baru, tempat yang besar ini Kau sudah menyediakan Tuhan. Kami akan melakukan bagian kami Tuhan, menyelesaikan amanat agung kami. Setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadi, kami adalah alat-alat-Mu. Kami adalah penuai-penuai di akhir zaman ini. Beri Tuhan kemampuan, beri Tuhan kalbat setiap kami Bapa. Kami mengatakan mohon belas Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah setiap kami Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan dengan Ya. hati yang bersyukur. Terima kasih Bapa, Kau memberkati para pengelola keuangan yang ada di gereja kami. Roh yang takut akan Kau Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan untuk Engkau Tuhan, untuk lebaran kerajaan di tempat ini. Sebentar kami akan mendengar sabda firman melalui Bapak yang Kau Tuhan. Terima kasih buat beliau Tuhan, yang akan menyertai Tuhan, yang sudah memberikan apa yang akan disampaikan pada jemaat di tempat ini, untuk membangun kami, untuk menegur kami Bapa. Terima
Inilah setiap kami yang mempersiapkan setiap hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan bersyukur, dengan sebaik-baiknya Tuhan, dengan hati yang menyembah-Mu, dengan hati yang mencintai-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku, seringkali kita gagal memahami kasih Allah yang terus mengalir seperti aliran air dan seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar buat kita. Kasih Allah yang begitu besar yang tidak pernah habis rahmatnya untuk kita. Mari sebentar kita akan ditaburi oleh firman. Biarlah firman itu menjadi rema dalam setiap kita, sehingga kita tidak gagal lagi memahami kasih Allah yang luar biasa mengalir untuk setiap kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari. Sekarang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah bersih memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari pelangi yang tak pernah bersinar, menandakan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas menyembah-Mu Tuhan. Kami ada itu oleh karena anugerah Tuhan. Bahkan kami ada saat ini pun ketika ada di tempat ini, itu pun adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami rindu Tuhan untuk Kau isi dengan kebenaran-Mu. Hati kami rindu Tuhan belajar merenungkan kebenaran-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak, ketika hamba berdiri, itu bukan karena hamba mampu, bukan karena hamba lebih pandai, bukan hamba lebih pintar, tapi kami sedang belajar bersama-sama. Kami belajar mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Semua tanpa arti, tanpa pengurapan Tuhan.
semua tanpa arti, tanpa pengurapan-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Dan kami sangat rindu Tuhan, hadirat-Mu yang kuat itu menguasai kami. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu yang baru itu menguasai kami Tuhan. Bahkan menguasai hati kami Tuhan. Ketika kami salah pun patut Kau tegur. Ketika kami lemah patut Kau berikan kekuatan. Kami yang sedang berputus asa, kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan itu janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami pegang Tuhan. Sekali lagi Bapak, sekali lagi waktu ini adalah waktu milik Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas kami. Pengurapan-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Pendeta. Terima kasih tim WL Singer, terima kasih pemain musik. Kalau kita memperhatikan Voice of Pentecost tentang apa Bapak Ibu? Voice Pentecost tadi tentang apa? Perhatikan Anda tadi? Tentang apa? 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 Integritas dalam tekanan, betul? Kadangkala hidup itu memang tidak selamanya berjalan mulus. Ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam kehidupan kita orang percaya langit itu akan selalu cerah. Jalan mulus-mulus, enggak. Kadangkala Tuhan izinkan dalam kehidupan kita mungkin lewat tikungan-tikungan tajam, ya. Mungkin kadangkala kepaduk, ya kan? Kadangkala mungkin juga harus melalui lembah. Tetapi kalau kita ingat sejak awal pujian, ingat senantiasa kasih Tuhan. Amen. Ingat senantiasa kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudah. Kalau pada bulan ini tema GBI itu tema tentang misi. Itu bagaimana kehidupan kita bisa nampak Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa terus berbuat kebaikan sehingga orang lain dapat melihat. Meskipun sekali lagi tantangan, persoalan sedang kau dan saya hadapi. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang terus berbuat baik. Kalau minggu lalu masih ingat khotbah daripada Pak Mios tentang apa? Dari Filemon. Hidup yang berguna. Ya. Hidup yang berguna dari Filemon. Bagaimana hidup kita harus meninggalkan dosa, bagaimana hidup kita harus dalam kasih, bagaimana hidup kita ini dalam melayani Tuhan. Dan pada akhirnya bagaimana hidup kita berkorban. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kekristenan kita terus berbuat baik.
Kita buka bersama-sama dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Karena 2 ayat, saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Nanti kita baca secara bergantian ya. Galatia 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya ayat yang ke-9, Bapak Ibu semua, saudara semua ayat yang ke-10. Kita katakan amin. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktu, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sama-sama. Sama masih ada. Marilah kita kepada semua, terutama pada kawan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Sekali lagi, tekanan bukan berarti menjadi penghalang untuk kita tetap berbuat baik. Amin. Tekanan kehidupan, persoalan kehidupan. Sekarang ini orang berkata, hidup itu semakin sulit. Ya kan? Semua serba terkontrol. Ya. Kita sedang berupaya untuk mencari, orang sulit. Tetapi sekali lagi, meskipun engkau dan saya sedang sulit, bukan berarti kita untuk tidak bisa berbuat baik. Amin. Meskipun keadaan sekelilingmu sedang tidak mendukung, bukan berarti engkau tidak berbuat baik. Ketika saya baca ayat ini, saya jujur saya mendapatkan ayat ini sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Ketika kami sedang bersama-sama berkumpul dalam keluarga, saya dapat ayat ini. Saya sempat selidiki bagaimana arti terus. Kalau di dalam ayat ini dikatakan, janganlah kita jemu-jemu. Arti terus atau arti jemu ini di dalam arti yang sebenarnya ini memiliki arti saat engkau bisa lemah. Kemudian arti jenuh ini juga memiliki arti orang yang sedang letih. Apa ya letih ya? Capek. Mungkin juga bisa atau bisa memiliki arti ketika saya mencoba untuk membedah, itu seakan-akan mau menyerah. Itu arti daripada jemu. Tetapi nasihat daripada Paulus mengajar kepada kita supaya kita tidak jemu untuk berbuat baik. Atau dalam arti kita terus untuk berbuat baik. Makanya ketika dihubungkan dengan sejak awal POP, mungkin engkau sedang ada dalam tekanan. Ya kan? Mungkin engkau pun dalam ada saat ini sedang kekurangan. Atau mungkin engkau sedang ada dalam keadaan sakit. Mungkin engkau pun tidak sedang baik-baik saja. Tetapi kita diajar, teruslah untuk berbuat baik. Teruslah untuk berbuat baik. Dan kita akan melihat bersama-sama ada
alasan-alasan yang mendasar untuk kita terus berbuat baik. Saya menangkap ada beberapa hal, saya tangkap 3. Ada alasan yang mendasar untuk kita terus berbuat baik. Yang pertama adalah alasan hukum alam. Mengapa saya katakan adanya hukum alam? Ingat, manusia diciptakan itu sebenarnya saling membutuhkan. Manusia diciptakan itu sebenarnya untuk saling membutuhkan. Tidak bisa. Coba kita bisa bayangkan, misalnya kita ini Superman. Misalnya kita ini Superman. Coba kita ini diculon di tengah hutan. Ya. Culon di tengah hutan. Kira-kira 1 bulan saja. Dapat membayangkan kira-kira culon tengah hutan 1 bulan? Apa enjoy saja? Kalau Tarzan bisa. Ya kan? Kalau Tarzan bisa. Tapi kalau kita manusia, buru-buru. Tuh, sekarang aja enggak usah jujur. Gak ada HP. Pusing atau enggak? Oh, pusing. Ya. Ketinggalan dompet, gak apa-apa. Ketinggalan HP, pusing 7 keliling. Loh iya kan? Itu baru ketinggalan HP. Di tengah hutan 1 bulan gak ada HP. Loh kira-kira bagaimana? Gak ada sinyal internet. Tuh. Wah, gak tahu pusingnya tuh gimana, betul? Karena apa? Kita ditakdirkan itu sebenarnya untuk saling membutuhkan. Kalau Kejadian 2:18 itu di mana Tuhan itu berfirman, Kejadian 2 ayat yang ke-18. Ketika Adam diciptakan, itu Tuhan berkata demikian. Tidak baik manusia itu seorang diri. Ya kan? Ketika Adam sendirian, Tuhan itu berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan jadikan penolong. Ini membuktikan bahwa manusia itu perlu membutuhkan orang lain. Manusia itu perlu ada orang lain. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Itu secara alam. Dalam filsafat Yunani, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Dan itu disebut dengan son politikon. Yang menyatakan secara alami manusia itu memiliki naluri berinteraksi, bekerja sama, dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan. Jadi dengan pernyataan ini saja kita ngerti bahwa manusia itu saling membutuhkan. Hukum alam, manusia satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Tidak bisa kita hidup sendiri. Kalau kita hubungkan dengan sila kedua dalam Pancasila, saya sempat teringat waktu itu, tentang sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya itu apa? Rantai. Rantai yang saling. Nah, itu menunjukkan apa? Sekali lagi memang menunjukkan manusia itu perlu orang lain untuk saling berhubungan. Dan secara dasar kita tidak bisa hidup secara sendirian. Tapi rupanya iblis itu pinter. Oh ibu,
2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Iblis itu pintar. Iblis itu buat begini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang salah satunya syaratnya. Jadi masa yang sukar itu karena apa? Manusia akan mencintai apa? Dirinya sendiri. Sampai di sini saja. Manusia dibuat mencintai dirinya sendiri. Manusia dicoba oleh iblis untuk melupakan kodratnya, kodrat dasar yaitu kodrat alam. Bahwa manusia itu sebenarnya saling membutuhkan. Setuju? Manusia saat ini lebih mencintai diri sendiri. Kalau yang tinggal di perumahan itu ngerti. Setuju? Iya kan? Karena saya pernah tinggal di perumahan. Kalau tinggal di perumahan, orang itu cenderung untuk apa? Sudah nggak ngerti. Tetangganya dan nggak ngerti. Iya kan? Maksudnya orang itu berbicara lu, gue. Sehingga banyak hidup di perumahan itu orang itu sendiri-sendiri. Apalagi kalau sudah agak jauh lah, tambah ada kemutan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sedang digiring bahwa kita sedang mencintai diri sendiri. Dan kalau kita balik, itulah yang menyebabkan kita masuk keadaan yang seperti dalam ayat yang ke-2 Timotius 3 itu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang bicara sukar, itu pernah ini saya tidak persiapan. Bicara sukar, itu berbicara masa yang penuh dengan tekanan. Bicara sukar itu bicara masa yang penuh tekanan. Jadi, karena mengapa ada tekanan semakin mendasar, terus menerus, salah satunya yaitu apa? Manusia sekarang adalah manusia yang egois. Sekali lagi, ingat, alasan untuk kita tetap berbuat baik, alasan untuk kita terus berbuat baik, kita adalah makhluk yang saling membutuhkan. Kita butuh orang lain, kita butuh teman lain. Saat engkau berbuat baik, engkau itu gak rugi Bapak Ibu. Coba video yang pertama. Percaya atau tidak, setiap kali kamu menolong orang lain, sebenarnya kamu juga sedang menolong dirimu sendiri. Ketika kamu membantu seseorang keluar dari kesulitan, kamu menumbuhkan rasa empati dan kebaikan dalam dirimu. Saat kamu meringankan beban orang lain, hatimu pun menjadi lebih ringan. Kebaikan yang kamu berikan tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerima, tapi juga memperkuat jiwamu, membuatmu merasa lebih berarti. Karena pada akhirnya, setiap tindakan kebaikan adalah cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Jadi, setiap kali kamu mengulurkan tangan, sadarilah bahwa kamu sedang memperkaya hatimu dan membuat dirimu lebih kuat. Ketika engkau sedang berbuat baik, itu sebenarnya engkau sedang memperkaya sebagai cermin untuk menguatkan dirimu sendiri. Dan itu saya alami Bapak Ibu. Ini satu kesaksian.
Bukan berarti saya yang berdiri di sini, saya yang super dan orang yang kuat, Bapak Ibu. Saya juga sering lemah. Saya juga sering kali kadangkala putus asa. Jujur, itu manusia. Tetapi saya sang ingat Tuhan itu memberikan salah satu yang saya tahu. Tuhan itu memberikan pada saya itu salah satu talenta itu ketika kadangkala sedang sharing. Saat saya sedang sharing, saya merasa ketika saya menguatkan orang lain, meskipun saya sedang lemah, Bapak Ibu. Saya merasa kadangkala kata-kata saya sendiri yang saya keluarkan, ini menguatkan hati saya sendiri. Saya sering kali menemukan, saya pun sedang dikuat oleh kata-kata yang sedang saya katakan. Seperti pernyataan, makanya seperti pernyataan daripada Ibrani, kalau nggak salah Ibrani, saya tidak bersama. Ibrani 4 kalau nggak salah. Di mana firman itu seperti pedang bermata 2. Maksudnya itu apa? Pedang itu memang bisa untuk menusuk orang lain. Membelah, mengingatkan orang lain. Tapi pedang itu juga kadang kalah juga. Membelah dan menusuk, menguatkan pribadi yang berbicara. Dan itu saya alami, Bapak Ibu. Makanya saya ketika saya ketemu orang, saya ngomong, saya kadang-kadang senang. Kenapa? Saya sendiri pun sedang dikuatkan. Oleh sebab itu, yang dapat kita tangkap, apa yang dapat engkau lakukan? Mungkin tidak seperti yang saya ada satu memang talenta begitu. Tetapi Tuhan berikan kepada tiap orang itu berbeda. Tuhan berikan kepada kamu dan saya, kita semua itu berbeda. Dan itulah yang menjadi alasan sebenarnya apa? Bahwa kita untuk tetap bisa berbuat baik. Dengan apa yang ada padamu. Dengan apa yang Tuhan titipkan padamu. Jangan batasi. Karena engkau sedang berbuat baik. Itu bukan berarti engkau sedang, bukan berarti engkau sedang mengeluarkan sesuatu kemudian engkau hilang. Tetapi sesuatu yang kau keluarkan ini pun akan bercermin menjadikan satu kekuatan buat engkau. Karena sekali lagi, kita menjadi pribadi yang membutuhkan orang. Hal yang kedua, alasan yang pertama, karena adanya hukum alam. Alasan yang mendasar bahwa kita harus terus berbuat baik karena adanya hukum alam. Dan yang kedua, karena adanya hukum Kristus. Coba kita baca ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kedua dari Galatia 6, ayat yang kedua. Akan saya bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena apa? Demikianlah kamu memenuhi hukum. Rupanya alasan yang kedua untuk kita untuk terus berbuat baik, karena kita
sedang memenuhi hukum Kristus. Maksudnya apa sih? Ketika dipertanyakan dalam kitab Kejadian, hukum Kristus itu apa? Ketika berbicara tentang Kristus, yaitu berbicara yang tidak bisa kita lepas, yaitu berbicara tentang kasih. Ya. Ketika bicara tentang Kristus adalah berbicara tentang kasih. Di mana kasih itu telah dinyatakan buat kita. Kasih itu telah sampai kepada kita. Kasih itu telah mengangkat kita sehingga apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang telah diselamatkan. Setuju Bapak Ibu? Kita semua yang menerima kasih itu adalah pribadi-pribadi yang diselamatkan. Dan yang menjadi pertanyaan, kira-kira ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, yang menjadi pertanyaan, apakah kita menjadi pribadi yang egois? Apakah kita menjadi pribadi yang Allah nggak perlu tahu kiri kanan? Nggak, Bapak. Kita orang yang telah diselamatkan ini memiliki tanggung jawab, yaitu apa? Terus berbuat baik, terus menyatakan kasih Kristus. Makanya dalam ayat yang kedua, bertolong-tolonglah. Dikatakan bertolong-tolonglah. Ketika saya coba untuk juga melihat dari kata aslinya, itu memiliki arti satu sama lain, memiliki hubungan timbal balik. Bisa memiliki arti satu sama lain, memiliki hubungan secara timbal balik, atau memiliki arti saling bertolong-tolongan. Sekali lagi, Tuhan ciptakan manusia. Apalagi manusia itu telah menerima kasih. Manusia itu punya satu misi. Hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Munculkan kata-kata ini. Saya tadi jujur aja mendapat kata-kata ini ketika nyanyi. Kita ada pada hari ini. Kita telah menerima kasih itu. Bahkan kalau kata sebelumnya, sebelum indahnya kasih Tuhan, semuanya yang ku alami bersamamu kelewati. Terus indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Rupanya untuk orang dapat menerima kasih Tuhan, untuk orang dapat mengerti kasih Tuhan, harus melewati apa? Sesuatu yang sebelumnya mungkin sedang tidak mengenakan. Yang setuju katakan amin. Untuk dapat menikmati kasih Tuhan, harus melewati sesuatu yang tidak mengenakan. Kan pujian mengatakan,
seperti pelangi sehabis hujan. Kita melihat pelangi itu indah. Tapi sebelum munculnya pelangi, biasanya didahului dengan hujan yang besar. Bapak Ibu, engkau dan saya ada yang menerima kasih Tuhan. Kita harus dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Engkau yang telah menerima anugerah Tuhan, engkau bagikan pada orang lain dengan untuk terus berbuat baik. Sehingga orang itu dapat melihat, ini loh orang yang ada Kristus. Engkau ada, diciptakan. Engkau ada, utusan ini telah diselamatkan. Dengan satu tujuan sebenarnya, supaya kasih Kristus itu nampak di dalam kehidupan. Dengan cara apa? Engkau terus berbuat baik. Dan sekali lagi, mungkin saat engkau akan berbuat baik, engkau berat. Saat engkau akan berbuat baik, menopang orang lain, itu berat. Tapi sekali lagi, tanggung jawab, kasih harus disampaikan. Kita yang telah menerima kasih harus disampaikan. Supaya apa? Orang lain pun dapat mengerti kasih yang Tuhan sudah nyatakan. Dan alasan yang ketiga, alasan yang mendasar untuk kita tetap tidak jemu-jemu atau terus-menerus berbuat baik. Di samping adanya alasan dasar hukum alam, di samping adanya alasan dengan adanya hukum Kristus, ingatlah ada hukum yang ketiga, yaitu adanya hukum tabur. Hukum tabur tuai. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ini sedikit kesaksian. Saya sebelum menyampaikan firman ini, saya sempat sharing dengan seseorang. Karena kita adalah sama-sama orang pelayanan. Kalau kita beranggapan orang pelayanan itu semuanya keadaannya kelihatannya mulus-mulus saja. Pasti semua itu pasti dijawab Tuhan. Oh, pasti aman. Ketika saya sharing, karena sebelum berbagi firman itu saya sempat sharing. Saya coba mengatakan, teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat.
saya baca ayat ini. Karena mengapa? Ketika janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Jadi jawabannya yang pertama. Akan ada datang waktunya. Akan datang waktunya. Ketika saya baca atau saya coba juga selidiki, waktu yang kita tahu, yang seringkali dibicarakan, waktu itu ada dua. Tapi sebenarnya waktu dalam Alkitab itu sebenarnya ada tiga. Saya beberapa kali lihat referensi, waktu itu ada tiga. Yang pertama, waktu kronos. Waktu kronos yaitu waktu yang umum. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu waktu kronos. Jam 5, jam 6, jam 7. Nah itu waktu kronos. Kemudian ada yang disebut dengan waktu kairos. Waktu kairos yaitu berbicara tentang waktunya Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana ketika Tuhan bertindak. Dan waktu itu ketika berbicara waktu Tuhan tidak bisa dipaksa. Bergantung mutlak pada perkenanan Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu bergantung mutlak pada perkenanan Tuhan. Dan ada waktu yang ketiga, waktu aion, menunjuk era atau zaman. Nah, waktu yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 ini menunjuk kepada waktu kairos. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh Galatia 6 ini yaitu waktu kairos. Maksudnya apa? Akan ada waktu, betul-betul waktunya Tuhan akan bertindak. Saat kita berbuat baik, percayalah akan ada waktu Tuhan itu akan bertindak. Kapan? Tuhan sendiri yang akan menunjukkan. Yang jelas, orang percaya tidak Tuhan biarkan tergeletak. Yang jelas, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna bagi orang percaya. Yang jelas, burung saja Tuhan pelihara, apalagi anak-anaknya. Tuhan pasti pelihara. Waktu Tuhan adalah waktu. Waktu Tuhan ditujukan kapan? Ayat selanjutnya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktu, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi waktu Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang menantikan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Waktu Tuhan akan Tuhan
asa. Waktu Tuhan tidak diberikan pada orang-orang yang stres. Tetapi waktu Tuhan akan Tuhan nyatakan pada orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, mungkin kau saat ini ketika datang kau pun sedang lemah. Mungkin ketika engkau saat ini datang, mungkin kau sedang tidak baik-baik aja. Kuatlah bersama Tuhan. Kuatlah bersama Tuhan. Kalau pujian tadi yang kedua yang cepat, pujian kedua yang cepat, kornya tuh. Kamu Tuhan akan berbenah hati, selalu mari ke hari. Terus yang, nah terus besar kejayaanmu selalu Tuhan memegang tanganmu. Tuhan memegang erat tanganmu dan menopang hidupmu kepada orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, persoalan hidup bukan menjadi alasan untuk engkau tidak tetap berbuat baik. Persoalan hidup, tekanan hidup tidak menjadi alasan untuk engkau tetap menjadi pribadi yang berdampak bagi orang-orang di sekitarmu. Persoalan hidup lewat perkataanmu, lewat cara hidupmu harus terus kau nampakkan sehingga kau tetap menjadi berkat bahwa Kristus hidup dalammu, bahwa engkau tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, ketika favor Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, waktu Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, engkau pasti akan ditolong. Engkau pun akan mengalami terobosan-terobosan iman. Engkau pun akan mengalami pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Karena sekali lagi, apa yang kau hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memegang tanganmu. Tuhan selalu menopang hidupmu. Dia tidak akan membiarkan itu. Lagu ketiga, seperti mentari, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. mentari itu tetap bersinar. Pemeliharaan Tuhan itu akan tetap terjadi dalam hidupmu. Jangan kau lemah. Jangan kau putus asa dengan keadaanmu saat ini. Tetap bangkit, tetap menjadi pribadi yang berdampak, tetap bangkit, tetap menjadi pribadi yang berguna, tetap bangkit menjadi pribadi yang orang lain dapat merasakan karena
Percayalah, saat engkau tetap bangkit, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ketika engkau bangkit, Tuhan akan menopang hidupmu. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Sehingga engkau akan sampai garis finish sebagai pemenang. Amin. Yang Tuhan anggap engkau adalah hamba setia. Ayo bangkit berdiri, ingat kasih-Nya. Terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, Dia selamat dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin kau sedang capek dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Mungkin kau sedang lelah di dalam pengiringanmu kepada Tuhan, sehingga hidupmu yang nampak adalah kekecewaan. Orang lain tidak melihat bahwa hidupmu ada Kristus dalam hidupmu. Yang mereka lihat, hidupmu adalah hidup yang payah. Yang mereka lihat, jadi orang percaya Yesus sama saja.
engkau merasa letih, engkau merasa putus asa, sehingga engkau tidak bisa menjadi pribadi yang berguna, tidak bisa menjadi pribadi yang tetap move on. Orang lain melihat, orang lain dapat melihat bahwa kehidupanmu ada Kristus. Sekali lagi, jangan biarkan engkau lemah. Tetaplah kuat. Ingat kasihnya, ingat pengorbanannya, ingat semua yang Tuhan buat dalam hidupmu. Tuhan yang telah mengangkat hidupmu, Tuhan yang telah menguatkan kau. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus itu berdoa untuk engkau dan saya, supaya engkau dan saya menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang terus berdampak, menjadi pribadi orang yang dapat melihat bahwa Kristus sedang ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ku takkan lupa. Sekali lagi Bapak, hamba telah menyampaikan apa menjadi pesan maksudmu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan dalam pengiringan kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu itu selalu nyata dalam hidup kami dan menopang hidup kami. Bapak, jadikan jemaat GBI Purbalingga ini, GBI 2, menjadi pribadi yang menjadi pemenang. Mereka kuat, mereka tidak lemah. Karena pasti akan datang waktunya, waktu perkenanan Tuhan itu. Dan waktu itu pasti terjadi. Dan kami percaya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi hamba telah selesai untuk bungkus Tuhan firman-Mu ini. Dan biarlah firman ini terus menjadi kekuatan buat kami. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kami membawa berkat yang daripada Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Dan sekali lagi Bapak, ibadah ini bukan ibadah yang sia-sia, tapi ibadah yang menjadi kekuatan buat kami. Sekali lagi terima kasih. Kami pulang, kami diberkati. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini
Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.